Oke, kita akan membicarakan tentang exfiltration data. Apa itu exfiltration data? Itu adalah langkah atau penyerangan yang mengambil data dari device korban dan mengirimkannya ke cloud atau ke tempat kita. Intinya ini adalah pencurian data. Biasanya data-data yang dicuri adalah data-data yang sifatnya private atau dibuat sendiri di komputer tersebut. Kita lihat dulu ya apa aja jenis tipe serangan exfiltration data berdasarkan media pengiriman atau media untuk penyerangannya. Pertama itu online. Jadi si komputer korban itu harus dalam keadaan online karena nanti ketika misalkan saya menggunakan bed USB kemudian mencolokkan bed USB saya ke komputer korban itu nanti akan mengirimkan file-file private-nya, file-file rahasianya ke cloud seperti Dropbox, Google Drive, dan lain-lain. Keuntungannya ini kecepatannya gampang gitu. Ketika misalnya menggunakan USB, ketika dicolokkan mungkin hanya sekitar 10-15 detik, maka pekerjaan selesai, bed USB bisa cabut, kalian bisa langsung pergi, tinggal menunggu data tersebut dikirimkan ke Dropbox kalian. Tapi kekurangannya kalian memerlukan internet dan kecepatan transfer datanya itu tergantung dari internet si korban itu sendiri. Yang kedua adalah metode offline. Kalian harus satu network dengan si korban atau enggak di port forwarding, terserah. Pokoknya kalian mempunyai akses secara offline. Tapi kalau port forwarding ya sama aja dengan online kan, karena kita memerlukan router untuk men-port forwardnya. Jadi saya contohkan, misalkan ketika dicolok bed USB si komputer korban akan mencari data-data private-nya secara sembunyi-sembunyi, kemudian mengkompresnya, dan nanti hasil datanya akan dikirimkan via WiFi. Jika si korban dan si hacker tidak dalam satu network, maka si korban, jika dia laptop, akan membuat seperti tethering atau access point mandiri yang disetting oleh si hacker. Nanti si hacker tinggal connect ke access point tersebut, kemudian tinggal di reverse shell dan lainnya, sehingga data tersebut bisa diambil dari komputer korban ke hacker. Yang ketiga, kita bisa menggunakan firmware Twin Duck yang ada di USB Rubber Ducky. Jadi USB Rubber Ducky itu bisa dikustomisasi dengan firmware Twin Duck. Sayangnya rasanya tidak bisa dipergunakan seperti itu karena keterbatasan hardware-nya. Tapi tenang, ini bukan solusi yang bagus sih sebenarnya. Walaupun mudah, karena kita hanya memerlukan satu flash disk, kita tidak memerlukan media internet, tidak memerlukan wifi dan lain-lainnya. Karena ini bisa terjadi offline. Jadi flash disk tersebut, si USB tersebut, ketika setelah menyerang scriptnya, dia juga bisa bertindak sebagai flash disk. Namun kekurangannya adalah dia lambat. Kecepatan transfer datanya maksimum 70 kilobit per second atau 10 kilobyte per second. Kemudian banyak laporan juga, walaupun saya juga punya USB Rubber Ducky dan tidak pernah seperti itu ya. Ada banyak laporan dia merusak micro SD-nya. Ketiga, payloadnya jadi jauh lebih kompleks karena kita memerlukan banyak hal seperti PID, kemudian reason drive yang terakhir di mount itu ada di register dan lain-lainnya. Pokoknya ini jauh lebih sulit. Saya tahu dari mana data-data ini. Ya, dari website atau dari forum HackValve itu sendiri. Kalian bisa baca atau pause. Ini lihat ada salah satu laporannya dari forum tersebut. Selanjutnya, yang akan saya lakukan adalah skenario-nya itu adalah versi online karena jauh lebih cepat. Hanya memerlukan 15-20 detik ya selesai, dicabut bed USB-nya, kabur. Jadi pertama yang hacker buat adalah mendaftarkan Dropbox. Nanti kita gunakan Dropbox ini adalah sebagai cloud kita. Kita harus mendaftarkan API-nya juga sehingga nanti dapat biar tokennya. Itu fungsinya pengganti password ya, pengganti user dan password. Kedua, ya kita membuat script membuat script yang dapat mencari file .x atau file dokumen atau file Microsoft Office, karena file ini biasanya file private ya, file yang rahasia yang dibuat di komputer itu sendiri. Nah, nanti si file.x ini dicari, misalnya saya ingin mencari file.x ini di /documents. Di /dokumen atau di folder dokumen saya ingin mengcopy, mengirimkan atau mencuri data .x aja, kemudian menguploadnya ke cloud. Ketiga, kita membuat script
ke paste bin, atau enggak kita bisa skip langkah ketiga langsung ke langkah 4, membuat scriptnya langsung ke bed USB. Jadi seperti dulu waktu di Kuliager pernah ada yang office.pswa, nah ini mirip seperti itu. Jadi si scriptnya ditulis langsung di komputer korban pakai bed USB-nya, kemudian dieksekusi langsung juga oleh bed USB. Ini memerlukan sekitar 15 atau 20 detikan. Kemudian hackernya itu akan mencolokkan bed USB itu ke korban, sehingga komputer korban akan mengeksekusi script tersebut dari file temporary atau dari paste bin, tergantung nanti scriptnya yang kita gunakan. Kemudian akan mencari file .x dan mengkompresnya menjadi file zip, kemudian mengupload file .zip tersebut ke Dropbox. File .zip tersebut terdapat di folder .app Dropbox. Nanti tergantung kalian nanti daftarnya bagaimana Dropbox, nanti kan saya akan perlihatkan juga tutorial daftar Dropboxnya dan lainnya. Untuk mengatasinya kita tidak karena kesulitan, karena si bed USB ini bertindak sebagai keyboard. Komputer tidak akan mungkin menolak keyboard kecuali kita telah mendapatkan PID dan VID. PID dan VID kalian bisa cari di Google. Apa maksudnya? Itu secara singkat adalah nomor register yang ada pada semua perangkat Human Interface Device atau HID untuk pengidentifikasian produknya dan vendornya. Kedua, menggunakan USB wall, kalian bisa lihat publikasinya di link yang saya perlihatkan. Ketiga, menggunakan bed USB detection, kalian bisa lihat GitHub-nya atau dokumentasinya. Itu fungsinya adalah ketika ada USB atau keyboard yang dapat mengetikkan lebih cepat daripada rata-rata manusia, dia akan memblok keyboard tersebut. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya akan perlihatkan tutorialnya. Oke, langkah pertamanya adalah membuat akun Dropbox. Ketika sudah daftar, ke link ini ya, alamatnya adalah Dropbox Developer Apps. Itu adalah untuk bisa kita mendapatkan bear token atau akses terhadap akun Dropbox kita melalui API. Caranya adalah create app, kemudian Dropbox API, app folder, app name-nya misalkan X filtration bed USB, create app. Oke, kalau udah selesai tinggal di generate access tokennya. Nah, access token udah dapat, dikopikan ke payload kita. Ini sebelah sini nih, your bear token. Kalian dari sini paste. Nah, setelah selesai di save. Kemudian Dropbox ini saya di sini menggunakan bed USB yang WiFi ya, Lapara WiFi bed USB. Jadi saya akses dulu bed USB Lapara WiFi bed USB-nya. Saya udah menggunakan join mode, tapi kalian terserah, pokoknya akses dulu. Kalau saya IP-nya di 105, kalau defaultnya itu di 4.1. Kemudian list payload, kemudian upload payload, choose file, kemudian dropbox.txt yang tadi upload, list payload udah ada belum? Ya, udah ada. Nah, tapi untuk yang menggunakan Lapara bed USB biasa, bagian sini default delay nanti dihapus, kemudian masukkan micro SD dan siap pakai. Kalau yang Lapara WiFi USB pakai default delay, dan jangan lupa jika ingin auto run atau ketika dicolok langsung aktif payloadnya, tidak usah di run di sini, tidak usah di run di sini, ketika colok langsung aktif gitu. Caranya configure Lapara, bagian bawah asal ini script.txt kalian rubah ke dropbox.txt, kemudian apply setting gitu. Semudah itu caranya. Nah, untuk kalau mau di custom, misalnya yang dicari nggak mau .x, tapi mau .txt, ganti .txt. Atau yang mau dicari bukan di folder documents, maunya di drive D, tinggal ganti d.2/file
foldernya apa. Pokoknya ini bisa dikustomisasi, foldernya tergantung mau yang di copy, mau dicuri file atau folder yang mana, terserah. Begitu aja. Kalau yang bagian bawahnya sini, ini fungsinya supaya nanti kan ini akan di-download script ini ke si temporarinya korban. Nah, ini fungsinya supaya nanti si script ini auto delete. Jadi setelah script ini selesai dieksekusi, akan di-delete scriptnya. Jadi tidak ada jejak sedikit pun. Saya rasa sekian ya tutorial caranya. Kita lanjut ke demonstrasinya. Kalau masih ada pertanyaan silahkan di kolom komen.